Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Durrohatul Latifah, Ratnasari Dewi, Fauzan Aldi Febrian, Anur Jayadin, dan Irfan Saiful Milah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu studi kelayakan bisnis dari bisnis fashion Wirmi. Saya Ratnasari Dewi dengan NIM akhir 100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat. Untuk tren fashion sudah banyak di Indonesia, terutama tren pada busana. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pakaian yang stylish dan modern setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Seiring dengan berkembangnya penggunaan internet saat ini, salah satu bisnis online yang berkembang sangat pesat, sehingga rencana usaha yang akan didirikan yaitu membuka toko online dan offline dalam bidang fashion. Usaha pakaian ini memiliki toko retail, lokasi tempat lebih tepatnya di Pasar Curug Agung Baru, Jalan Gedong 5. Wirmi membuat produk yang berbeda karena motifnya tidak pasaran, pilihan yang simpel, dan mengikuti perkembangan tren fashion tersebut. Masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Terdapat segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, terdapat geografis yang ditempatkan di pasar tradisional di Bandung Barat. Dan jika ada pembeli di daerah lain, bisa melalui e-commerce seperti TikTok Shop dan Shopee. Untuk demografi, direkomendasikan untuk semua kalangan dari mulai usia 1 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas. Dan psikografisnya mengikuti tren yang sedang naik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada targeting, berfokus pada semua kalangan dimulai dari usia 1 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas. Dan yang terakhir yaitu positioning. Wirmi menjual produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, interaksi langsung dengan pelanggan, pengalaman sensori seperti pelanggan bisa melihat, merasakan, dan mencoba pakaian secara fisik sebelum membelinya. Dan jangkauan global dengan menjual produk secara online. Yang kedua ada kelemahan, yaitu biaya operasional yang tinggi, persaingan dengan bisnis yang serupa, dan perang harga dalam pemasaran online. Yang ketiga yaitu ada peluang, berkembangnya teknologi dan tren fashion, dan promosi bisa dilakukan kapan saja. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman, banyaknya pesaing yang menjual barang serupa dengan harga murah. Selanjutnya yaitu program pemasaran. Untuk produk yang dijual dari Wirmi ini adalah pakaian anak, dewasa, remaja, hingga lansia. Dan harga ditetapkan sesuai dengan model dan bahannya. Untuk tempat berlokasi di Pasar Baru Gedong 5 yang berlokasikan strategis, dan promosi yang dilakukan dalam penjualan online ini yaitu memberikan free ongkir kepada pelanggan. Saya akan menjelaskan terkait aspek teknis dan juga aspek legal. Yang pertama ada aspek teknis, di mana aspek teknis ini meliputi lokasi usaha, proses operasional, kualitas produk, layout toko, dan juga penggunaan teknologi. Nah, yang pertama terkait lokasi usaha. Lokasi untuk tempat produksi dan juga packing berada di Padalarang, tepatnya di pasar tradisional, karena lokasi daerah ini sangat strategis. Lalu yang kedua terkait proses operasional, di mana proses pembuatan pakaian ini dimulai dari membeli jenis bahan pakaian yang sudah dipilih, lalu ditentukan model pakaian yang memang akan dibuat, lalu membuat pola sesuai model yang sudah dipilih, lalu memotong bahan sesuai pola dan ukuran, lalu menjahit pola yang sudah ditentukan. Setelah itu setrika pakaian dan juga menggunakan setrika uap, lipat pakaian yang rapi, lalu kemas pakaian tersebut dengan kemasan plastik bening yang rapi dan siap dipasarkan dengan paper bag yang sudah didesain atau sudah ditentukan oleh pemilik toko Wirmi. Untuk terkait kualitas produk pakaian ini merupakan kualitas yang terbaik karena pilihan bahannya sudah diuji kenyamanan sebelumnya dengan pemilik, sehingga membuat konsumen yang menggunakan pakaian ini merasa nyaman, adem, dan juga tidak kaku, karena kualitas produk sangat penting sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membeli produk di toko Wirmi ini. Nah, untuk layout toko ini terdiri dari 2 lemari panjang untuk menampilkan
menampilkan atau memperlihatkan produk-produk yang dijual di toko ini, lalu ada kasirnya juga, lalu ada storage-nya untuk menyimpan barang yang memang menjadi stok toko tersebut, dan juga ada ruang ganti di mana para konsumen ingin mencoba pakaiannya. Lalu ada penggunaan teknologi di aspek teknis ini. Yang pertama, mesin jahit yang digunakan merupakan mesin jahit yang kualitasnya modern. Lalu kecepatan produksi maksimal 2 minggu. Untuk aspek legalitas, yang pertama perizinan bisnis, yang kedua ada regulasi bahan berbahaya, yang terakhir atau yang ketiga terkait perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek dari manajemen dan organisasi. Yang pertama adalah planning, yang dimana dari WIRMI ini terus merencanakan dan juga memberikan suatu yang unik dan juga harga yang terjangkau oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua secara organizing, yang dimana WIRMI harus dapat melayani dan membuat para konsumen untuk dapat membeli kembali produk dari WIRMI ini. Lalu yang kedua secara actuating, yang dimana WIRMI memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Baik, yaitu untuk selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Kami di sini memakai DF positif 14%. Untuk tahunnya yaitu ada tahun 0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Lalu investasinya di tahun ke-0 ada 5 juta, dan investasi di tahun ke-1-nya yaitu ada 1 juta. Untuk benefitnya yaitu di tahun ke-0 yaitu 0, di tahun ke-1 ada 4 juta, di tahun kedua ada 4 juta 200, di tahun ketiga ada 4 juta 350, di tahun keempat ada 4 juta 500, dan di tahun kelima ada 6 juta. Untuk kosnya di tahun ke-0 yaitu 0, tahun pertama yaitu ada 2 juta 200, di tahun kedua ada 2 juta 300, di tahun ketiga ada 2 juta 400, di tahun keempat ada 2 juta 450, dan di tahun kelima yaitu ada 2 juta 500. Untuk net benefitnya yaitu di tahun ke-0 minus 5 juta, tahun pertama ada 800.000, tahun kedua 1 juta 900, tahun ketiga 1 juta 950, tahun keempat ada 2 juta 50.000, dan tahun kelima yaitu ada 3 juta 500. Untuk DE 14%-nya yaitu untuk tahun ke-0 yaitu ada 1, tahun ke-1 yaitu 0,877, tahun kedua 0,769, untuk tahun ketiganya yaitu 0,675, untuk tahun keempatnya 0,592, dan untuk tahun kelimanya yaitu 0,519. Untuk PV-nya yaitu tahun ke-0 yaitu minus 5 juta. Untuk tahun pertamanya ada 700.600 rupiah. Tahun keduanya yaitu 1.416.100 rupiah. Tahun ketiganya yaitu ada 1.316.250 rupiah. Tahun keempatnya yaitu ada 1.213.600 rupiah. Dan tahun kelimanya yaitu ada 1.816.500 rupiah. Untuk BI-nya yaitu tahun ke-00, tahun ke pertama ada 2.076.600 rupiah, tahun keduanya 2.431.300 rupiah, tahun ketiganya ada 2.730.000, tahun keempatnya ada 3.049.600 rupiah, dan tahun kelimanya yaitu ada 4.702.500 rupiah. Untuk CI-nya yaitu di tahun 0 yaitu ada 5 juta, dan di tahun pertama ada 69.000 rupiah. Untuk PPP-nya yaitu hasil dari PPI dari tahun ke-0 sampai dari tahun pertama sampai tahun kelima dijumlahkan, hasilnya yaitu 6.509.050 rupiah. Untuk investasinya yaitu memakai investasi tahun ke-0 yaitu 5 juta. Lalu untuk NPP-nya yaitu hasil dari TPP dikurangi investasi tahun ke-0,
yaitu hasilnya Rp1.590.9.050 rupiah. Lalu untuk NBCR-nya yaitu 1,30181 dan dinyatakan layak. Untuk IRR-nya yaitu 14% ditambah Rp1.509.050 dibagi dalam kurung Rp6.509.050 dikurangi Rp4.962.250, lalu dikali dalam kurung 24% dikurangi 14%. Untuk hasil dari pengurangan tersebut yaitu ada Rp1.546.800, lalu 14 diturunkan ke bawah ditambah hasil dari 0,975 hasil dari 1.509.050 dibagi 1.546.800, lalu dikali 10% hasil dari 24% dikurangi 14%, lalu diturunkan kembali 14 ditambah 0,0975% hasil dari 0,975 dikali 10%, hasilnya yaitu 14,0975%. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada payback period. Untuk payback period yaitu ada di investasi 5 juta pertama. Untuk PEP-nya dari DE positif 14% diturunkan kembali ke sini, yaitu untuk tahun pertama 700.600, jadi 5 juta dikurangi 700.600 hasilnya 4.298.200 di hasilnya dipinggirkan. Lalu selanjutnya untuk tahun kedua 1.461.100, jadi 4.298.200 tersebut dikurangi kembali dengan tahun yang kedua yaitu 1.461.100, hasilnya 2.837.300 sampai tahun kelima, sampai tahun investasi tidak bisa dikurangi menjadi hasilnya menjadi negatif. Di sini kami sudah menghitung yaitu untuk tahunnya yaitu 3 tahun. Jadi untuk menghitung payback periodnya yaitu 4 ditambah hasil dari akhir investasi yaitu Rp307.450 dibagi hasil dari versi tahun kelima yaitu Rp1.819.500, sama dengan yaitu 3 tahun, karena tadi 3 tahun yang bisa dikurangi dan hasilnya positif, ditambah 0,2 dari hasil dari 307.450 dibagi 1.819.500 yaitu 0,2, jadi hasilnya 3,2, 3 tahun 2 bulan. Baik, selanjutnya di sini saya Irfan Saiful Milah akan menjelaskan mengenai aspek sosial dan ekonomi. Untuk yang pertama ini yaitu aspek ekonomi. Nah, di dalam aspek ekonomi ini terdapat 3 poin. Untuk yang pertama yaitu penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi, industri ini membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari tenaga kerja produksi, distribusi, dan tenaga kerja pemasaran. Untuk yang kedua, peningkatan pendapatan. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik pemilik bisnis atau pekerjanya. Yang ketiga, dukungan pemasok lokal. Mendukung para pemasok yang menyediakan bahan baku untuk seperti kain untuk produksi, yaitu mengenai aspek sosial. Jadi aspek sosial juga terdapat 3 poin yang terdiri dari yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Passion dapat menciptakan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pilihan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan pakaian sesuai dengan keinginan. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan. Jadi, dari laporan studi kelayakan bisnis ini menunjukkan bahwa bisnis fashion pakaian Wurmi memiliki potensi yang besar. Dengan strategi pemasaran yang kuat,
perencanaan yang matang, serta fokus pada kualitas produk yang berbeda dari yang lain. Dengan kombinasi toko online dan offline, menggunakan strategi pemasaran yang efektif, dan memperhatikan kebutuhan konsumen, Wurmi memiliki kesempatan untuk tumbuh dan diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti persaingan yang tinggi dan kepercayaan konsumen terhadap pembelian online. Untuk selanjutnya yaitu saran. Bisnis Wurmi ini termasuk terus mengikuti perkembangan tren fashion, memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk online, serta mempertahankan kualitas produk dan pelayanan yang baik, memperluas jangkauan pasar melalui platform online, menjaga harga yang kompetitif, dan terus berinovasi dalam desain dan kualitas produk juga menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.